Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Raji Pradana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari semester 2. Saya akan menjelaskan dampak perubahan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dari seni adalah makhluk perbuatan dan pengambilan keputusan di sejumlah domain tertentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah sebuah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa yang pengambilan keputusan. Namun kebanyakan dari manusia tidak pernah tahu akan konsekuensi dari suatu keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena sebagai kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang dimiliki karakteristik keunikan tersendiri. Pengambilan keputusan yang merupakan seni selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan. Memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahapan yang bisa mendorong kepada tercipta keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah definisi masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. B. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusulkan secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. C. Melakukan identifikasi dalam setiap masalah tersebut dengan tujuan yang lebih memberikan gambaran secara lebih tajam, terarah, secara lebih spesifik. D. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Memastikan kembali bahwa alat yang menggunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Proses pengambilan keputusan. Sebuah keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu saja, sebab sebuah keputusan itu selalu lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran hingga akhirnya terjadi suatu pergeseran dan akhirnya keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat di mana kita sepenuhnya kendali dengan bertindak sedangkan saat kejadian tidak pasti akan saat di mana suatu kita lah yang menentukan apa yang akan terjadi. Artinya kendali di luar kemampuan kita. Keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang diambil dalam usaha yang memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengurangan, tidak distrukturkan, dan sukar mengenai bentuk, hakikat, dan dampaknya selagi dalam Fahmi 2013. Karena itu definisi keputusan yang tidak program adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan terprogram. Pengambilan keputusan ini lebih bersifat rumit dan membutuhkan kompetisi khusus untuk menyelesaikan seperti top manajemen dari para konsultan dengan tingkat skill yang tinggi. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Kondisi seperti ini, proses terakhir keputusan yang lebih sulit atau lebih kompleks dengan aman. Artinya keputusan yang dibuat belum diketahui dengan probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi karena minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifat hasil penelitian maupun ekonomi riset bisa dipercaya karena membangun perangkat suatu sistem informasi manajemen yang ini merupakan suatu keharusan pada saat ini. Jika tidak, suatu organisasi akan tinggal terutama jika ingin produksi secara aktif yang dibuat. Sekian dari saya, terima kasih.